melalui pernyataan kuasa dan keajaibannya. Allah kita ini maha kuasa. Allah-Allah lain tidak bisa dibandingkan dengan Allah kita dalam urusan kuasa. Yesus Kristus kita maha kuasa. Tidak ada tokoh lain bisa dibandingkan dengan dia di dalam urusan pernyataan kuasa. Kalau begitu, salah satu cara untuk orang bisa lihat bedanya Tuhan kita dengan Tuhan yang lain, Yesus kita dengan tokoh lain di dunia ini adalah pernyataan kuasa. Begitu kuasa ada, mujizat terjadi. Ya, keajaiban terjadi. Dunia terbuka mata melihat Allah kita beda. Kita lihat dalam contohnya dalam kasus Sadrak, Mesak, Abednego yang tidak mau menyembah patung Nebukadnezar lalu dibuang ke dalam dapur api. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Daniel 3, 26-29. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah, datanglah kemari. Jadi rupanya setelah buang di dalam api ternyata mestinya terbakar, ternyata tidak terbakar. Aman mereka, berarti ada kuasa, ada mujizat terjadi. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, Abednego dari api. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Kenapa? Ada kuasa Allah. Bahwa rambut kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Perhatikan ini. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Kenapa Nebukadnezar puji? Dia melihat Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego ini luar biasa. Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, Abednego. Ada kuasa mujizat Tuhan. Nebukadnezar lalu melihat Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego itu bagaimana. Dia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Wah, Nebukadnezar melihat Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego itu beda. Tidak ada Allah lain. Ini kan kudus, terpisah, berbeda dari. Berarti nama Allah Sadrak, Mesak, Abednego itu dikuduskan. Melalui apa? Melalui pernyataan kuasa, keajaiban dan mujizat yang telah dibuatnya dalam kasus dapur apinya Sadrak, Mesak, Abednego. Jikalau Tuhan menyatakan kuasanya, dunia akan melihat bedanya dia dengan yang lain. Kalau begitu, saya berdoa, dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Tuhan, nyatakanlah kuasamu. Tuhan, nyatakanlah keajaibanmu. Tuhan, nyatakanlah mujizatmu, supaya orang-orang bisa mengenal siapa Engkau. Supaya dunia ini tahu Engkaulah Allah serwa sekalian alam. Supaya dunia tahu Yesus Kristus itu adalah juru selamat manusia. Berdoa supaya dalam banyak hal Tuhan menyatakan kuasanya. Kita memang bukan orang yang maniak mujizat. Iman kita bukan tergantung dari mujizat-mujizat. Tapi tidak salah juga untuk meminta supaya dia membuat mujizat dan keajaiban-keajaiban yang membuat namanya dikuduskan. Itulah doa gereja mula-mula. Kisah 4 ayat 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Akibatnya apa? Para rasul membuat banyak mujizat, dan banyak orang akhirnya menjadi percaya. Saya tekankan,
Kita bukan orang yang gila mujizat. Iman kita tidak bergantung mujizat. Hati-hati kalau gila mujizat, bisa ditipu oleh mujizat palsu. Dari nabi palsu, dari setan. Tapi sekali lagi, tidak berarti kita tidak percaya ada mujizat. Tidak berarti kita tidak percaya bahwa Tuhan masih bisa melakukan mujizat. Kita percaya Tuhan masih bisa jika Dia mau. Dan karena itu juga kita perlu berdoa supaya Tuhan membuat banyak keajaiban. Tuhan membuat banyak perkara ajaib. Sehingga lewat itu orang bisa melihat bedanya dia dengan yang lain. Orang bisa menguduskan nama Allah. Seberapa banyak saudara berdoa untuk kekudusan nama Tuhan. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.